سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu seseorang akan mendapatkan jaminan dari Allah untuk tetap diberikan hidayah di atas jalan kebenaran. Dengan syarat dia memiliki hati yang selalu berhubungan dengan Allah, baik dalam bentuk keikhlasan maupun tawakal, serta bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Bagaimana kalian bisa kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan di tengah kalian ada Rasul, dan barang siapa yang berpegang kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka niscaya Allah akan membimbingnya ke jalan yang lurus. Allah memberinya hidayah kepada jalan yang lurus. Maka ini kabar gembira bagi kaum muslimin yang terus belajar. Jangan sampai kita putus mempelajari agama ini. Karena setiap waktu, setiap saat, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, kita selalu dirongrong oleh iblis untuk malas, untuk meninggalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga kita akan menjadi seperti orang-orang Yahudi yang sekian lama diberikan hidayah oleh Allah, nikmat berupa kitab Taurat. Lalu mereka tinggalkan kitab itu sehingga hati membatu dan mereka menjadi fasik. Allah katakan, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Janganlah kaum mukminin itu seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, di mana waktu berlalu begitu lama sehingga mereka tinggalkan ilmu itu, lalu hati mereka mengeras dan kebanyakan mereka menjadi fasik. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita dan merahmati kita dan senantiasa memberi kita hidayah untuk terus belajar dan mengamalkannya. Tapi insyaallah kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Muzammil ayat ke-15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul kepada kalian yang menjadi saksi terhadap kalian. Sebagaimana sebelumnya kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Maka kami mengazab dia dengan azab yang berat. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana. Sungguh ini adalah peringatan. Barang siapa yang menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Rabb-Nya. Sesungguhnya Rabb-mu mengetahui bahwa engkau berdiri solat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula golongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit. Dan ada yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan laksanakanlah solat. Tunaikanlah zakat. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Di sini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat. Allah mengatakan, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kalian. Maksudnya terhadap amal perbuatan kalian. Nah, ini dalil yang membantah orang-orang yang mengatakan, sudahlah biarkan orang beramal sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hanya Allah yang tahu. Kita jawab, iya Allah yang tahu. Oleh karena itu dia mendatangkan seorang yang membawa aturan. Apa yang menjadi pengetahuan Allah, mana amal yang diterima dan mana yang tidak diterima. Siapa yang menyaksikan amal itu diterima atau tidak? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah SAW mengatakan amal ini dan itu diterima oleh Allah, dia juga berhak untuk mengatakan amal begini dan begitu juga ditolak oleh Allah. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak kami contohkan caranya, maka dia tertolak. Maka amal-amal bid'ah itu berhak dikatakan ditolak karena Rasulullah yang menyaksikan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang-orang mengatakan, udahlah, tidak usah saling menyalahkan. Dari mana ente tahu amal kami ditolak? Kita jawab dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada contoh. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjadi saksi terhadap amal perbuatan umatnya. Sebagaimana sebelumnya kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa. Yang Allah katakan, "Wa kana indallahi wajiha." Nabi Musa itu adalah orang yang terhormat di sisi Allah. Maka apa kata Allah? Ketika Fir'aun mendurhakai Rasul tersebut, yaitu Nabi Musa alaihissalam, kami pun menyiksanya dengan siksaan yang berat. Dikatakan oleh Mujahid, Ibnu Abbas, Mujahid, dan juga Qatadah, dan As-Suddi serta Thawri berkata, akhdha wabila, yakni siksaan yang berat. Jadi Fir'aun ketika dia mendurhakai orang sekelas Nabi Musa, salah satu ulul azmi, manusia terbaik yang pernah dipilih oleh Allah untuk menjadi salah satu dari 5 ulul azmi, didurhakai oleh Fir'aun, maka Allah siksa dia dengan siksaan yang berat. Dan ini peringatan bahwa jangan sekali-kali kalian mendustakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah SAW lebih tinggi daripada kedudukan Nabi Musa. Ya, kedudukan Rasulullah SAW lebih tinggi daripada kedudukan Nabi Musa. Jikalau kalian tidak ingin ditimpa dengan apa yang menimpa Fir'aun, jangan sekali-kali kalian mendurhakai Rasulullah SAW. Manakala Allah telah menimpakan siksaan Rabb yang maha perkasa lagi maha penguasa kepada Fir'aun, maka kepada orang yang mendurhakai Nabi Muhammad SAW pun akan Allah timpakan hal yang sama. Bahkan lebih dari itu. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang Fir'aun, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Dan ini sudah kita jelaskan pada tafsir surat An-Nazi'at. Maka Allah mengadab Fir'aun dengan adab di akhirat dan adab di dunia. Nah, lihat tuh, adab di akhirat dan adab di mana? Dunia.
Fir'aun itu diazab di dunia dengan azab yang berat karena durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia diazab di dunia? Di laut dan di dalam lautan kesesatan. Ya, di laut dan juga laut mana? Kesesatan. Kenapa dikatakan dia tenggelam di laut kesesatan? Dia tahu arah tapi dia memilih arah yang berbeda. Tahu arah nggak Firaun waktu itu? Tahu nggak dia kebenaran Nabi Musa? Tahu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Firaun dan bala tentaranya mendurhakai, mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa karena dua sebab. Zalim, sombong. Hati-hati dua hal ini. Padahal hati kecil Firaun itu, hati kecilnya, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka dia dikatakan durhaka kepada Nabi Musa. Dia seperti orang yang tahu jalan menuju ke Jakarta. Tapi karena dia egois, yang beritahu jalannya anak kecil nih. Masa dia yang diikuti? Aku pilih aja jalan menuju ke puncak. Ya, kira-kira orang seperti ini egois atau tidak? Egois. Bapak kaya sini. Punya Fortuner enggak tahu jalan. Gimana sih ente? Sini jalan sana tuh ke Jakarta, kata anak kecil. Terus dia egois. Masa saya harus ikuti kata anak kecil ini? Udahlah, saya ikut jalan yang lain aja. Dia menuju ke mana? Ke puncak. Kira-kira sampai ke jalan? Enggak. Minimal dia putar jauh, capek dia. Nah itulah Fir'aun gambarannya. Dia mengerti dan tahu yang dibawa oleh Nabi Musa tapi dia durhakai. Maka dia azab di dunia dengan azab yang berat. Apa azab tersebut? Ditenggelamkan di dalam laut. Dan dia tenggelam dalam kesesatan. Ya. Maka oleh karena itu Fir'aun sadar kan di akhir hayatnya. Dia sadar waktu itu. Allah katakan dalam surah Yunus ayat 90 dan 91. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah Azza wa Jal, dan kami selamatkan Bani Israel untuk melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti dari belakang. Dengan tujuan ingin menzalimi dan menindas Bani Israel. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman. Aku percaya bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Rabb yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah, kata Fir'aun. Apa kata Allah? Al-ana, sekarang kau beriman? Begitu intonasi pertanyaannya. Ya, al-an, gitu maksudnya. Sekarang baru kau beriman. Kata Allah begitu. Padahal sesungguhnya sebelum itu engkau orang yang durhaka. Engkau berbuat durhaka dan dosa. Dan engkau adalah termasuk orang yang berbuat kerusakan.
Apa kerusakan yang dilakukan Firaun? Dia durhaka kepada Nabi Musa. Ya, durhaka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah mengadabnya dengan adab yang berat. Maka jika begitu keadaan Firaun, kata penulis Ibnu Katsir, maka kalian lebih pantas untuk hancur binasa jika kalian mendustakan Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul kalian lebih mulia dan lebih agung daripada Musa bin Imran. Rasulullah SAW disepakati oleh semua orang Sayyidul Mursalin. Sayyidu waladi Adam. Pimpinan sayyidnya anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian lebih pantas untuk diazab jika kalian mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hati-hati kita yang selalu menganalogi, membawa perkataan Rasulullah SAW dibenturkan dengan akal. Udah berhenti membenturkan ucapan Nabi dengan akal. Kalau tidak masuk akal, singkirkan akal itu. Ambil hadis yang sahih. Walaupun pada hakikatnya antara perintah Nabi, antara kabar dari Nabi, antara larangan Nabi dengan akal yang lurus tidak akan pernah bertentangan selama-lamanya. Yang buat kita menolak perkataan Nabi itu karena kita memaksakan akal untuk mendahului dalil. Atau dalil yang kita pakai tidak sahih. Maka kita meninggalkan syariat jadinya. Ya. Dan orang-orang yang mengagungkan sunnah Rasulullah SAW dengan cara meninggalkan keegoisannya, maka dia akan mulia. Dia akan mulia. Sebaliknya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya kemudian meninggalkan sunnah beliau SAW, maka dia akan hina. Coba lihat antum orang-orang yang melakukan bid'ah setiap hari, semakin hari semakin terlihat kehinaan dan kesesatannya. Semakin aneh-aneh yang dia perbuat. Kenapa? Karena dia gelisah dengan amal yang dilakukan sebelumnya. Coba kita, orang-orang mengikuti sunnah. Apa yang kita sampaikan beberapa tahun yang lalu, hari ini kita sampaikan, tidak ada rasa bosannya. Kenapa? Karena logikanya begini. Kalau yang menyampaikan merasa bosan, maka bagaimana dengan yang mendengar? Karena memang sunnah Rasulullah itu nikmat. Coba antum lihat. Di setiap tempat yang ada kajian sunnah, pasti makmur masjidnya. Makmur. Karena di situ ada kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika di situ sunnah dimusuhi, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Dan ini terjadi, sering terjadi. Hatta yang sudah ngaji. Ya. Karena sunnah Rasulullah SAW adalah kemuliaan. Dan memusuhi beliau adalah kehinaan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115 tentang azab bagi orang yang menyelisih Rasulullah SAW dunia akhirat. Apa kata Allah? Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai Rasul, menentang Rasul, setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan para sahabat, kaum mukminin yang hidup waktu itu, kami akan membuat dia tersesat di mana dia tersesat. Ini azab di dunia. Dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali.
Lihat perhatikan, wa may yushakiki ar-rasula. Barang siapa yang menentang Rasul. Sesadi menafsirkan, yaitu seorang berdiri pada satu cara ibadah, sedangkan Nabi memiliki cara sendiri. Dua-duanya beribadah kepada Allah, tapi berbeda apa? Cara. Maka orang inilah yang disiksa di dunia dengan apa? Kesesatan. Di akhirat dengan adab jahannam. Ini mengenai orang-orang yang durhaka kepada beliau. Kemudian di antara kedurhakaan mereka, mereka mendustakan hari kiamat. Kata Allah Azza wa Jalla, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakaifa tattaqun. Bagaimana kalian memelihara diri jika kalian tetap kafir kepada hari kiamat. Ini makna pertama. Ya. Makna kedua, bagaimana kamu dikatakan bertakwa? Bagaimana kamu dikatakan bertakwa jika kamu mengingkari hari kiamat? Ada dua makna. Ya. Makna pertama, bagaimana akan kamu rasakan keamanan pada hari yang menakutkan jika kalian kafir? Perhatikan ya, makna pertama, bagaimana kalian akan aman pada hari yang menakutkan, pada hari kiamat. Tapi kalian masih kafir. Tidak mungkin kalian aman, begitu maksud. Makna kedua, bagaimana kalian dikatakan sebagai orang yang bertakwa, sedangkan kalian kafir pada hari kiamat. Ya, ada orang bertakwa kepada Allah, tapi dia tidak percaya hari kiamat. Pertanyaannya adalah bagaimana kalian akan dikatakan bertakwa, hari kiamat kalian ingkari. Itu makna kedua. Dan orang seperti yang ini ada dari kalangan kaum muslimin. Yang mengatakan mereka Islam, mereka katakan mereka pergi haji, pergi beribadah kepada Allah, tapi mereka juga katakan neraka surga itu hanya dongeng. Ini bentuk kekafiran kepada hari kiamat. Ya. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Jadi maknanya, fakaifa tattaqun, di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, kata yauman dipakai untuk kata tattaqun. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Jarir bahwa bacaan Ibnu Mas'ud, bagaimana kalian wahai manusia takut pada hari yang anak-anak menjadi beruban jika kalian kafir kepada Allah dan tidak mempercayainya. Ini untuk orang yang kami ini takut disiksa di neraka nih. Kami takut hari kiamat. Tapi tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Orang Hindu percaya ada alam nirwana. Percaya enggak mereka ada alam nirwana? Nirwana itu artinya apa? Surga. Nirwana itu artinya surga. Orang kafir percaya surga. Nasrani, mereka membuktikan dengan ucapan mereka, demi Bapa yang di surga. Berarti mereka percaya apa? Surga. Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, bagaimana kalian ya takut pada suatu hari, itu hari kiamat, jika kalian tetap kufur kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kufurnya? Berbuat syirik. Tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Maka kalian belum dikatakan takut pada hari kiamat.
Ya. Dan mungkin juga kata dipakai untuk kafartum. Untuk pengertian pertama, bagaimana akan tercapai rasa aman bagi kalian pada hari yang menakutkan jika kalian kafir. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud kalau yang ini. Sedangkan pengertian kedua, bagaimana akan tercapai ketakwaan pada kalian jika kalian kufur mengingkari kiamat. Siapa yang bisa bedakan keduanya? Beda dari dua makna ini, saya ringkas ya. Saya ringkas. Perbedaan dari dua makna ini. Yang pertama, dia percaya hari kiamat. Dia percaya hari kiamat. Maka dia takut hari kiamat. Namun tidak meninggalkan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, makna pertama, orang ini tahu hari kiamat. Yakin akan ada hari kiamat. Tapi masih kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini makna yang pertama. Jelas? Yang kedua, dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tapi tak percaya hari kiamat. Itu makna di antara keduanya. Kedua makna ini baik. Tapi yang pertama lebih utama. Lebih baik. Yaitu kalian katanya takut pada hari kiamat. Ya, takut diazab di sana, takut dihisab. Tapi masih berbuat syirik. Ya, masih berbuat bid'ah. Masih mendurhakai Allah dan Rasulnya SAW. Itu makna yang pertama. Dan makna ini lebih baik daripada yang kedua. Walaupun kedua juga baik. Yang kedua artinya kalian katanya bertakwa kepada Allah. Ya kan? Cinta kepada Allah. Tapi begitu diberitahu hari kiamat, kalian bilang, tidak mungkin. Nah ini masalahnya. Dan kedua golongan ini ada enggak? Ada, dua-duanya ada. Ya. Ada golongan yang takut diazab di hari kiamat, tapi berbuat syirik. Minta ke kuburan, minta tempat-tempat keramat. Itu yang dimaksud. Ada orang yang dia bertakwa kepada Allah, tapi tidak percaya terjadi hari kiamat. Ya. Dan ini juga ada. Dan hari itu kata Allah, yauma yaj'alul wildana syiba. Pada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Yakni lantaran guncangannya yang sangat hebat. Kemusnahan dan kedahsyatannya. Dan itu berlangsung pada saat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, bangkitlah seperti bangkitnya api. Lalu Adam bertanya, dari berapa? Dia menjawab, dari setiap 1999 ke neraka dan 1 ke surga. Kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari neraka. Dari setiap 1999 kemana? Ke neraka. 1 ke surga. Dan ini membenarkan pembahasan kita sebelumnya bahwa orang yang beriman itu lebih sedikit daripada orang kafir. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah melindungi kita dari neraka. Kemudian as-samaa'u munfatirun bih. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yakni disebabkan oleh keras dan dahsyatnya. Hari kiamat itu sangat-sangat keras dan dahsyat. Sampai anak kecil beruban ketika terjadi hari itu. Pada hari kiamat nanti masih ada anak kecil enggak? Ketika terjadinya huru hara itu. Ada anak orang kafir kan.
Yang menyaksikan hari kiamat hanya orang kafir. Nabi SAW menyebutkan ada 2 golongan yang paling buruk di dunia ini. Pertama, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kedua, orang yang menyaksikan hari kiamat. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin, selemah apapun imannya, tidak akan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Yang menyaksikan hari kiamat adalah manusia yang paling buruk. Karena setelah meninggalnya seluruh kaum muslimin, maka akan tersisa orang-orang kafir, munafikin dan seterusnya. Nanti kerusakan terjadi di mana-mana. Seorang laki-laki menzinahi 50 orang wanita. Dan zinanya itu bukan di dalam rumah, tapi di jalan-jalan. Kalau ada da'i yang menasehatinya, penasehat itu mengatakan, tidak baik zina di situ. Zina di sana aja tuh. Jadi disuruh pindah zina. Karena udah tidak ada lagi manusia yang baik. Yang paling baik itu di kalangan mereka, paling baik di antara paling buruk gitu. Orang baik di antara orang-orang paling buruk hanya bisa mengatakan, jangan zina-zini ya, ente zina sana. Karena ini jalan raya. Itu terjadi di akhir zaman. Baru setelah itu terbitlah matahari dari mana? Dari barat. Begitu diterbit dari barat, semua mengikrarkan keimanan. Orang-orang buruk tadi mengatakan kami beriman. Dan sudah tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Karena sudah ditutup pintu taubat. Tandanya matahari terbit dari barat. Begitu matahari sudah di tengah, matahari pun tenggelam lagi kemana? Ke barat. Balik, bukan di timur. Ya. Begitu besoknya matahari terbit lagi di timur, maka itu kembali kafir lagi mereka. Ya, kembali kafir. Untuk menunggu tiupan sangka kala. Maka ditiuplah sangka kala pertama, tiupan kehancuran yang menghancurkan seluruh alam dan gendang telinga pun tak sanggup. Orang yang hamil langsung melahirkan, anak-anak kecil beruban, onta-onta yang hamil ditinggalkan. Ya, pada saat itu tidak ada lagi yang tersisa. Kata Allah, wa nufikha fis sur wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Azza wa Jalla, ditiupkan sangkakala yang pertama, maka makhluk yang di langit dan di bumi mati semuanya. Kecuali yang dikehendaki Allah. Ada yang menafsirkan yang dikehendaki Allah tidak mati pada awal tiupan itu, yaitu aras tidak hancur. Kemudian Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat maut dan pemikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. Pada hari itu ada 8 malaikat yang memikul arsy. Walaupun akhirnya juga mati mereka, malaikat-malaikat tadi, dan yang maha kekal hanya Allah saja. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah yang maha kekal. Hanya dia yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Lalu setelah itu menunggu selama 40. 40 di situ ditanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, 40 apa? 40 hari kah? 40 bulan? 40 tahun? Kata Abu Hurairah, aku hanya bisa menjawab 40. Sebagaimana aku dengar dari nabiku 40. Maka diikutkanlah tiupan kedua setelah berlalu waktu tadi. Karena pada saat itu Allah sudah merubah semua keadaan. Gunung yang tadinya kokoh dibuat dulu seperti pasir, lalu dia dibawa oleh angin atau dibawa oleh kelenyapan. Akhirnya tidak ada, sisanya enggak ada. Lenyap. Kalau tembok ini hancur ya.
Kita lihat masih ada serbuknya. Waktu itu hancur, tidak ada serbuknya, tidak ada sisanya. Lenyap, tahu lenyap kan? Hilang. Ya, hilang. Makanya disebut ad-dunya faniyah. Dunia itu fana. Ya, fana itu tidak seperti hancur biasa, tapi hilang. Allah pun membuat proses baru, yaitu proses menghidupkan kembali manusia. Dengan cara yang lebih mudah daripada awal penciptaan. Allah menciptakan di awal mudah. Tapi proses kebangkitan lebih mudah lagi. Kata Allah, wa huwa ahwanu alaih. Membangkitkan manusia dari setelah mati kemudian dihidupkan kembali. Itu jauh lebih mudah bagi Allah. Gimana caranya? Tidak perlu Allah nikahkan kembali kita, kemudian istri kita hamil, 9 bulan melahirkan anak besar lagi, tidak perlu. Cukup Allah turunkan air dari sisinya, lalu air itu yang menumbuhkan kembali jasad kita. Seperti disebutkan dalam Sahih Muslim. Dan ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Tsumma yunzilullahu mataran katil awidhil. Fatambutu minhu ajsadun nas. Tsumma tu'adu arwahuhum fi ajsadihim. Kemudian Allah turunkan air dari sisinya, air yang sejuk seperti hujan rintik-rintik atau seperti embun. Seperti apa? Embun. Lalu air itulah yang menumbuhkan kembali jasad manusia. Setelah tumbuh jasadnya, maka dikembalikan ruhnya. Baru setelah itu diikutkan tiupan kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Kemudian dilakukan tiupan yang kedua dan tiba-tiba semuanya bangkit menunggu. Nunggu apa ditunggunya? Tunggu dikumpulkan ke mahsyar. Nah, itu kejadian tersebut. Maka pantas yauma yaj'alul wildana shiba. Anak kecil bisa beruban waktu itu. Iya, saking dahsyatnya hari kiamat. As-sama'u munfatirun bih. Langit waktu itu terbelah karena mengikuti perintah Allah. Wa kana wa'duhu maf'ula. Dan janji Allah itu pasti terlaksana. Tidak akan mungkin meleset. Jadi kejadian hari kiamat itu sudah ditentukan waktunya, hari apa, Jumat yang kapan, tahun berapa itu hanya Allah yang tahu. Tapi Jumatnya udah ditahu. Hari apa terjadinya? Jumat. Ya, maka Nabi SAW setiap hari Jumat subuh, bukan setiap ya, sering setiap hari Jumat subuh membaca 2 surat yang menceritakan tentang awal manusia dan akhir manusia. Karena awal manusia terjadi hari Jumat, akhirnya juga hari Jumat. Dan itu bisa disajikan dalam 2 surat. Surat Sajadah dan surat Al-Insan. Maka kalau ada imam baca 2 surat itu di hari Jumat, jangan banyak berdehem. Ya, memang itu lumayan 3 halaman untuk surat Jumat, surat Sajadahnya. Sedangkan surat Al-Insannya kurang lebih 2 halaman. Ya. Sebenarnya itu sedang menceritakan awal mula kejadian manusia dan akhir kehancuran hidup manusia di dunia. Yaitu di hari Jumat. Nabi membacanya untuk mengingatkan para sahabat, ini hari Jumat. Ada kejadian yang perlu diingat. Maka diingatkan dalam surat itu. Ya. Namun itu bisa dinikmati oleh orang yang faham. Yang tidak faham ya ngertinya lama. Ini bacaan imam kok lama sekali gitu. Ya, padahal kalau dinikmati itu surat nikmat banget untuk dinikmati. Tapi kita lanjut pada ayat berikutnya. Jadi ini kejadian hari kiamat. Dan di ayat-ayat tadi mengingatkan kita agar jangan sampai durhaka kepada Rasulullah SAW. Karena durhaka kepada Rasulullah SAW sama dengan durhaka kepada Allah.
Kemudian ayat-ayat itu juga mengingatkan kepada kita, sehebat apapun kita bertakwa, baca Quran, mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau tak percaya hari kiamat, juga sia-sia. Ya. Atau sebaliknya sehebat apapun kita takut pada neraka, seperti yang dilakukan, yang dirasakan oleh orang-orang Nasrani, yang takut neraka, kalau tidak percaya kepada Rasulullah SAW, juga sia-sia. Ya. Karena itu tidak ada gunanya, harus berjalan bersama. Kalau Anda takut hari kiamat, maka ikuti kebenaran. Kalau Anda ikuti kebenaran, jangan ingkari hari kiamat. Harus berjalan berbarengan. Tapi ayat berikutnya, ayat kedua 19-20. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Allah mengatakan inna hadhihi sesungguhnya ini, yang dimaksud adalah surat ini. Sesungguhnya surat ini. Ini makna mengenai hadhihi. Karena hadhihi ini adalah kata isyarat. Ismul isyarah lil muannats. Kata isyarat untuk perempuan. Sesungguhnya ini apa? Hah? Surat ini, surat Muzammil ini. Tadhkirah. Merupakan suatu peringatan. Kalimat sesungguhnya ini, kan kita akan bertanya, ini itu apa? Maksudnya adalah surat Muzammil ini. Adalah merupakan peringatan. Maksud lafaz ini yakni bahwasanya surat tersebut akan menjadi peringatan bagi setiap orang yang berakal. Bagi setiap orang yang berakal. Nah, pertanyaan kita adalah, bukankah orang kafir berakal? Bukankah pelaku maksiat berakal? Kan mereka tidak gila. Lalu kenapa Allah mengatakan lagi, ahli tafsirin mengatakan lagi, peringatan bagi orang berakal? Akal yang bagaimana? Akal yang lurus. Karena akal itu dua, ikhwan. Akal dibagi dua dulu. Akal matbu' dan akal masmu'. Akal matbu' artinya akal yang bawaan manusia. Zatnya, zat akal. Akal itu ada, maksud begitu. Yang membedakan ini binatang, ini manusia gila, ini manusia normal. Itu namanya akal matbu'. Ya. Akal matbu'. Pakai to. Matbu'. Akal yang tertanam bawaan. Yang dengan itu dibedakan ini yang waras, ini yang gila. Kalau ini jelas-jelas tidak bisa untuk menerima apa? Peringatan. Yang kedua, akal masmu'. Ini orang normal ini. Akal yang dicari, didengar, difahami. Kalau yang kedua ini maksudnya pemahaman. Nah, yang kedua ini dibagi lagi. Ada yang bengkok, ada yang lurus. Yang kedua ini dibagi lagi. Ada yang bengkok, ada yang lurus. Nah, yang dimaksud oleh penulis di sini, bagi setiap orang yang berakal, yaitu yang berakal lurus. Karena yang berakal yang kedua ini, tentu dia tidak gila ya, dia normal. Orang yang berakal yang lurus itu adalah seperti orang yang punya mata dan dia bisa melihat karena ada dukungan cahaya. Akal itu seperti mata. Jika antum lihat bisa lihat tembok. Kalau tidak ada cahaya matahari ini, antum bisa nggak lihat temboknya? Lihat bulu antum aja tidak kelihatan, tangan antum tidak akan kelihatan. Seperti itu akal itu.
Nah, akal yang bengkok itu dia ada akalnya. Tapi dia seperti mata yang melihat di saat gelap gulita. Ini yang bengkok. Sedangkan akal yang lurus itu seperti mata yang dia kelihatan karena ada dukungan cahaya lain. Nah, cahaya lain bagi akal ini apa? Al-Quran dan Sunnah. Yang buat fungsi akal tadi menjadi lurus karena dia memahami Al-Quran dan Sunnah. Semua orang punya akal. Tapi tadi bentuknya ada yang akalnya seperti mata yang melihat dalam kegelapan, tidak ada faedahnya akal itu. Dan seperti mata yang melihat pada saat terang. Sekarang ada cahaya matahari, ada cahaya bulan, ada cahaya matahari. Terang menerang alam ini. Tapi orang tuh buta. Kira-kira manfaatnya pandangannya? Gak manfaat pandangan. Dia tetap gelap. Seperti itu orang gila asli ini. Orang gila yang ini Al-Quran, ini hadis, ini bahasa Arab. Dia enggak ngerti. Kenapa? Karena cahaya tadi tidak berguna buat akal dia yang telah gila tadi. Paham kan? Yang kedua, model yang kedua. Orang ini punya mata. Tapi tidak melihat cahaya. Seperti itu orang yang punya akal. Tapi tidak mau melihat Al-Quran dan Sunnah. Nah ini bengkok. Mana yang lurus? Yaitu dia gunakan matanya untuk melihat di saat terang menerang. Dia gunakan akalnya untuk apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Maka di sini kata beliau, surat ini hanya bagi orang yang berakal yang lurus pemahamannya. Ya bagi mereka yang menyimpang ya tetap menyimpang. Walaupun terang Al-Quran itu tetap menyimpang juga. Contoh orang Syiah misalnya. Orang Syiah, dia menggunakan Quran untuk mengkafirkan Aisyah. Iya kan? Yang gelap apanya ini? Akalnya. Karena dia tidak tahu cahaya. Cahaya Al-Quran membela Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menggunakannya untuk apa? Mengkafirkan Aisyah. Dan sudah pernah saya jelaskan dalilnya yang dibawa oleh orang Syiah itu. Itu daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Mereka mengkias bahwa istri Nuh dan Nabi Lut itu kan kafir, berkhianat. Maka Aisyah pun berkhianat, kata mereka begitu. Ya kan? Mereka melihat cahaya dengan mata yang buta. Melihat cahaya dengan apa? Mata yang buta. Dan tidak mungkin akan terang. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah dengan akal pula. Gimana cara Allah membantah dengan akal? Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak mati di pangkuan istri keduanya. Kenapa tidak pantas manusia suci mati di pangkuan orang yang fasik? Tapi Nabi SAW mati di pangkuan siapa? Aisyah. Mungkinkah manusia terbaik mati di pangkuan pelacur? Waliyadzubillah, tidak mungkin. Maka Aisyah dibela oleh Allah dengan kejadian itu sendiri. Lalu dibela dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. La ilaha illallah. Ini akal tuh. Baik, ini mengenai pelajaran ini bagi orang yang berakal. Selanjutnya Allah katakan, "Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila." Oleh sebab itulah Allah berfirman, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Rabbnya. Ini bagi orang yang uluwul himmah. Tahu uluwul himmah? Punya cita-cita yang tinggi. Mereka akan terus berusaha untuk mencari jalan yang lurus. Tidak peduli dengan ucapan orang. Tidak peduli dengan rintangan di depannya. Tidak peduli. Orang kalau tinggi cita-citanya maka dia akan terus mencari jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, coba contoh lihat, antum lihat ya anak-anak yang menghafal Quran ini. Anak-anak yang menghafal Quran. Mereka ingin capai kepada target, mereka tinggalkan tidur siang. Mereka tinggalkan makan pada waktunya.
Mereka tinggalkan keluarga mereka di rumah. Kenapa? Karena mereka punya ulul himmah. Ini contoh ya. Contoh orang yang punya cita-cita yang tinggi. Maka di sini Allah memberitahukan, jika kalian berkehendak, hendak mendapatkan kebaikan, hendak bertemu dengan Allah, hendak mau melihat wajahnya, maka tempuhlah jalan menuju kepada Allah. Dan jalan itu dijelaskan pada ayat tadi. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Itu pembimbing jalan itu. Kan ketika kita ingin pergi ke satu tempat, tempat yang asing misalnya, kita mau ke Saudi, apa kita butuhkan? Tour leader. Pembimbing, ya kan? Ya. Atau kita mau pergi ke Dubai, ada tour leadernya. Maka kita ikuti dia. Karena dia yang tahu daerah itu. Sekarang yang tahu menuju kepada Allah siapa? Rasulullah SAW. Maka jalan yang dimaksud adalah jalan yang pernah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain. Kalau ada mengatakan, kan banyak jalan menuju Roma Pak Ustaz. Gimana tuh? Tidak apa-apa, masuk Kristen, masuk Hindu, masuk Buddha, penting baik. Banyak jalan menuju mana? Roma. Ada yang bisa jawab? Ini kalimat liberal nih. Hah? 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 Kata manusia. Taib. Mereka mengkiaskan antara Allah dan Roma. Menuju kepada Roma banyak jalan betul. Mau lewat Afrika silakan. Mau lewat Bima juga silakan. Mau lewat Sumatera silakan. Banyak jalan menuju Roma. Tapi menuju kepada Allah hanya satu jalan. Hanya satu jalan. Yang membuat jalan banyak ke menuju Roma siapa? Allah. Yang membuat satu jalan hanya kepada Allah, Allah juga. Dan kita semua yakin walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ketika kita katakan Allah banyak jalan menuju Roma kemudian dikiaskan untuk jalan menuju kepada Allah, seakan-akan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, tidak sama, tidak akan sama selama-lamanya. Maka jalan menuju kepada Allah hanya satu. Dan perlu saya ingatkan kembali, jalan yang mengantarkan kita kepada Allah itu ada dua karakternya. Ada dua jenis sifatnya. Jalan yang menghubungkan kita dengan Allah sifatnya ada dua. Ya. Yang pertama sifatnya jumlahnya satu. Jumlahnya berapa? Satu. Dan itu disebutkan dalam suratul An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Kata Allah. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikuti dia. Allah sebutkan dengan kata tunggal. Berarti jumlahnya berapa? Satu. Kalau ada orang mengatakan semua ajarannya sama-sama benarnya Pak Ustadz. Berarti dia menentang ayat ini. Karena Allah katakan jalan kepada Allah berapa? Satu. Dan itu dijelaskan dalam suratul An'am ayat 153. Kemudian sifat yang kedua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, jalan itu jelas. Jalan itu apa? Jelas. Sehingga harus diterangkan dengan seterang-terangnya. Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 108. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah, katakan. Apa arti katakan? Terangkan, jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada yang dirahasiakan. Apa yang harus dijelaskan itu? Inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ya.
Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Begitu jelasnya. Jelas dalam keadaan ilmunya. Jelas sikap kita kepada orang kafir. Jangan abu-abu. Natal ikut Natalan. Tahun baru ikut tahun baruan. Ini namanya abu-abu. Campur baur. Harus jelas. Harus diterangkan. Tapi resikonya dimusuhi orang Pak Ustadz. Dan itu ditanggung oleh para nabi dan rasul. Tidak usah terlalu alay kita seakan-akan kita yang pertama kali dimusuhi orang. Gara-gara membedakan, menjelaskan jalan ini, orang-orang terbaik dari sisi fisik dan akhlak dimusuhi manusia. Terutama Nabi Muhammad SAW. Maka jelaskan kepada umat. Lebih jelas lagi jalan tersebut adalah jalan tauhid. Jalan apa? Tauhid. Maka kalau ada da'i tidak mengajarkan tauhid, ada da'i yang tidak menyuruh kepada Allah, ini bukan da'i, tapi ini doi. Tahu doi kan? Ya, artis. Hah? Ini musibah. Oleh karena itu, orang yang mengajak kepada jalan yang lurus, yang pertama kali dia ajarkan adalah bagaimana manusia bisa menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Dan ini jalan yang perlu diterangkan itu. Siapa yang menyimpang dari jalan ini, maka dia akan binasa, kata Nabi. Taraktukum alal mahajjatil bayda'i naqiyah. Lailuha kanahariha la yazighu anha ila hali, kata Nabi. Aku titipkan kalian, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang menderang, bersih. Malam saja bagikan siang, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Udah jelas kok jalannya. Jelas enggak Al-Quran ini? Jelas. Masih memilih. Al-Quran mengatakan jangan berbuat bid'ah. Masih ada orang berbuat bid'ah? Masih. Udah jelas Al-Quran. Kemudian mereka membuat fitnah. Yang mengatakan bid'ah itu hanya Wahabi. Wahabi mana? Itu membuat fitnah. Allah berbicara dalam Al-Quran. Itu untuk menjelaskan agama dan akidah kita ini. Karena itu karakter jalan yang lurus. Baik, kita lanjutkan. Ini mengenai jalan yang lurus. yakni barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberikan petunjuk hidayah Islam, seperti yang diberikan batasan dalam surah yang lain, yaitu Allah katakan, "Wa ma tasyauna illa iyasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oleh karena itu ikhwan, untuk mendapatkan jalan yang lurus itu jangan berhenti meminta kepada Allah. Ya, jangan berhenti. Karena ini juga peringatan bagi kita supaya tidak ujub. Aku orang pintar, aku banyak hafalan. Kemudian berhenti meminta kepada Allah, ini masalah. Minta. Maka oleh karena itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kalimat selanjutnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfah. Wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri solat kurang dari 2/3 malam. Atau 1/2 malam. Atau 1/3-nya. Dan segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Yakni terkadang seperti ini dan terkadang seperti itu. Ya, terkadang kita mampus 1/3 malam, kadang pertengahan malam, kadang 2/3 malam. Semua itu terjadi tanpa disengaja oleh kalian. Maka sesungguhnya kalian tidak akan sanggup secara rutin dan terus-menerus melakukan qiyamul lail. Dan ini kenyataan. Ini karena ia terlalu berat bagi kalian. Maka itu Allah berfirman, Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Terkadang keduanya mempunyai waktu yang sama. Dan terkadang satu lebih panjang daripada yang lainnya. Dan terkadang lainnya lebih pendek. Ya enggak? Berapa jam kita siang di sini? Di Indonesia? Berapa jam? 12 ya?
Belum tentu di Saudi segini panjangnya. Mungkin bisa 14 jam di sana siangnya. Ya. Alima allan tuhsuh. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Yani kewajiban yang telah ditugaskan kepada kalian. Ya. Maka oleh karena itu waktu-waktu ini dibangun di atas perkiraan. Dibangun di atas apa? Perkiraan. Maka kalau salah memperkirakan, insya Allah tidak berdosa kita. Seperti waktu sahur, waktu berbuka. Itu waktu dibangun di atas perkiraan. Mana dalil waktu dibangun di atas perkiraan? Rasulullah SAW dan para sahabat pernah berbuka di saat mendung. Kemudian tidak lama mendung itu hilang, matahari masih nongol. Ya, itu dibangun di atas apa? Perkiraan. Lalu mereka tetap melanjutkan puasa. Ya. Maka waktu-waktu yang kita lihat di jam ini pun tidak ada yang sama. Jam ini dengan jam yang ada di sektor 5, sektor 6 itu tidak sama. Ya kan? Karena semuanya dibangun di atas apa? Perkiraan. Dan inilah kasih sayang Allah kepada kita. Ada waktu kewajiban kita menunaikannya kepada Allah, ternyata tidak bisa dipastikan waktunya itu secara pasti. Dibangun di atas apa? Perkiraan. Karena yang tahu pasti waktu itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya. Allah itu betul-betul penyayang kepada makhluknya. Tidak membebani kecuali sesuai dengan apa? Kesanggupan. Maka dia katakan alima allan tuhsu. Dia tahu kalian tidak sanggup menghitungnya. Oleh karena itu memastikan secara pasti itu tidak diwajibkan kepada kalian. Tapi yang diwajibkan adalah perkirakan. Karena itu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yani tanpa adanya batasan waktu tertentu. Dengan kata lain, tetapi bangunlah pada malam hari waktu yang mudah bagi kalian untuk bangun. Ya kadang kita lagi baca ayat, tiba-tiba azan. Ya kan? Lagi baca surat Al-Kafirun, misalnya lagi sholat witir. Qul ya ayyuhal kafirun. Tiba-tiba terdengar azan. Gimana nih? Lanjutin aja. Kenapa? Karena waktu itu perkiraan. Dan kita melakukannya sebelum waktu subuh. Ternyata kena subuhnya di tengah-tengah. Lanjutin. Ya. Di sini dia mengungkapkan sholat dengan kata al-qiraah. Seperti difirmankan dalam surat Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bisolatika. Kadang qiraah itu disebut sholat. Kadang sholat disebut qiraah. Dan janganlah kamu mengeraskan suara sholatmu. Yang dimaksud sholat di sini adalah suara dalam baca Al-Quran. Wala tukhafit biha, dan jangan pula terlalu merendahkannya. Para sahabat Imam Abu Hanifah rahimahullah telah menggunakan ayat ini sebagai dalil atau sandaran, yaitu firman Allah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada kewajiban menentukan bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Tapi jika seorang sudah membaca surat Al-Quran lainnya, meskipun hanya satu ayat, maka yang demikian itu sudah cukup baginya. Jadi mazhab Hanafi itu ya tidak mewajibkan baca Al-Fatihah setiap rakaat. Dalam mazhab Hanafi, ya. Tapi yang benar baca Al-Fatihah setiap rakaat, ya. Mereka memperkuat pendapat itu dengan hadis tentang orang yang tidak baik dalam mengerjakan sholatnya yang telah disebutkan di dalam kitab Sahih. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ya, menurut mazhab Hanafi, surat apapun boleh dibaca tanpa membaca Al-Fatihah. Karena mereka mewajibkan Al-Fatihah itu hanya di rakaat pertama. Selanjutnya bebas. Iya. Itu menurut mazhab Hanafi. Ya. Kita harus
membantah, ya membantah. Dan pendapat mereka telah dijawab. Nah, dijawab oleh siapa? Jumhur ulama. Dengan satu hadis, yaitu hadis Ubadah bin Samit yang juga terdapat dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca umul kitab Al-Fatihah. Ini bantahannya. Dalam Sahih Muslim dikatakan kullu salatin la yuqra'u fiha bi ummil Quran fahiya khidajun ghairu tamamin fahiya khidajun ghairu tamamin. Setiap amal salat yang di dalamnya tidak dibacakan umul Quran, maka sungguh salat itu kurang, tidak sempurna. Maka salat itu kurang, tidak sempurna. Maka sungguh salat itu kurang, tidak sempurna. Diulangi Nabi berkali-kali. Ya. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, "Wala tujzi'u salatu man lam yaqra bi ummil Qur'an." Tidak sah, tidak sempurna salat seorang yang tidak membaca Al-Quran. Ummul Quran yaitu Al-Fatihah. Itu menunjukkan bahwa suratul Fatihah dibaca setiap rakaat. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, "Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Maknanya adalah Allah mengetahui bahwa akan ada dari umat ini orang-orang yang mempunyai uzur untuk meninggalkan qiyamul lail. Benar gak? Benar, antum kalau kerja ada yang lembur kan? Ulang jam 11, ulang jam 12. Bahkan anak pernah lihat emak-emak itu pulang jam 11 malam. Ya, ada yang kerja sampai sekeras itu kerjanya. Ya. Baik karena sakit yang membuat mereka tidak mampu mengerjakannya atau sedang melakukan perjalanan musafir di muka bumi untuk mencari karunia Allah melalui usaha dan perdagangan, sedang lainnya sibuk dengan sesuatu yang lebih penting dalam pandangan mereka yaitu berperang di jalan Allah. Ayat ini dan bahkan surat ini secara keseluruhan termasuk dalam Makkiyah. Surat Makkiyah. Sedangkan perang belum disyariatkan. Dan itu merupakan dalil kenabian yang paling konkret bahwa syariat itu pasti akan datang. Ingat ya, semua surat ini Makkiyah. Waktu turun surat ini belum ada perang. Ya. Perang itu terjadi di tahun kedua Hijriyah. Belum ada perang. Di Madinah. Berarti ini isyarat akan ada jihad. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh membaca yang paling mudah bagimu. Dengan pengertian lain, salatlah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagi kalian. Nah, ini juga sebagai teguran buat kita yang mengharuskan baca habis sejuz dalam sebulan. Bagi yang yang mampu silakan. Yang tidak mampu jangan dipaksain. Sehingga ditaruh Quran di depan baca salah-salah imamnya. Suratnya belum pernah dihafal. Ingat ya, orang yang belum pernah menghafal Quran, ditaruh Quran di depan yang dia baca sekalipun tetap salah-salah. Ya kecuali dia baca pelan-pelan sendiri waktu sholat tahajud di rumah. Lihat mushaf seperti Aisyah. Tapi kalau dia tidak sanggup untuk membaca seperti tadi, maka yang dia ingat saja dari yang dia hafal. Ya kalau dia merasa diri sedikit hafalan, mundur. Kasih orang yang banyak hafalan. Jangan egois. Ya, jangan mentah-mentah sudah tua umurnya, dia tetap egois. Baca lupa-lupa. Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakah. Ini perintah untuk menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Hak Allah yaitu salat, hak makhluk apa? Menunaikan zakat. Karena zakat itu termasuk harta manusia yang dititipkan melalui orang kaya. Jadi antum punya kerabat miskin, punya teman miskin. Antum dikasih harta banyak, di harta antum itu ada rezeki mereka yang Allah titipkan. Namanya zakat. Maka orang yang tidak keluarkan zakat itu zalim. Selain zalim tidak mengikuti syariat Allah, mereka zalim kepada makhluk yang mempunyai hak itu. Ya.
Di sini disebutkan, kerjakanlah sholat dan bayarkanlah zakat yang diwajibkan. Demikian merupakan dalil bagi orang yang menyatakan bahwa kewajiban zakat diturunkan di Mekah. Akan tapi hukum ukuran nisabnya belum dijelaskan sebelum di kota Madinah. Jadi zakat itu diwajibkan sejak di Mekah, tapi kewajiban ketentuan nisabnya di mana? Di Madinah. Sholat di sini adalah sholat apa? 5 waktu, sehari semalam. Dan siapa yang menjaganya, dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Ini penjelasan seperti ini sudah dijelaskan sebelumnya mengenai sholat. Kemudian wa aqridullaha qardan hasana. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang bersedekah itu dengan meminjam. Sekarang antum kenal seorang ustadz misalnya, seorang guru. Guru itu mengatakan, anak pinjam uang ya. Berapa Pak Ustadz? 30 juta. Kasih langsung. Tanpa antum tanya, mana ini, mana itu. Antum kasih. Kenapa? Karena antum percaya kepada ustadz itu. Padahal belum tentu juga dia bayar tempat waktu. Tapi antum percaya nih sama ustadznya. Karena yang antum meyakini dia bertakwa kepada Allah, dia akan bayar hutang. Sekarang yang di hadapan antum yang meminta, yang menyuruh beri pinjaman ini siapa? Allah. Kira-kira kalau Allah pinjam uang kita, yakin gak dia akan tidak bayar? Gak yakin kita. Yang kita yakini dia pasti bayar. Dan bayarnya itu tidak pakai matematika kita. Kalau matematika kita berapa hari kau pinjam Pak Ustadz? Sebulan. Berarti antum hitung mulai sekarang sampai tahun depan. Dan yang kembali berapa puluh juta? Ya 30 juta itu. Tapi bagi Allah, Allah akan membayarnya lebih dari itu. Bahkan yang lebih lagi dari itu. Apa itu? Dinaungi di hari kiamat. Dikasih tempat di surga. Bisa melihat wajahnya. Diberi cahaya nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena dia telah membantu orang lain. Lihat Allah katakan, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yakni berupa sedekah. Karena Allah akan memberikan balasan yang paling baik dan paling banyak atas hal itu. Ya, lihat nih. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapa yang beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Ya, pinjaman kepada Allah yang dimaksud infak. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib setiap hari mana? Setiap hari wajib. Kemana? Anak istri. Istri dan anak itu wajib. Maka kasih uang belanja sama istri, jangan ngambek. Minta uang mulu. Nih, ini namanya ngambek. Padahal itu kewajiban dia beribadah kepada Allah melalui apa? Infaknya tadi. Kemudian ada yang sunnah. Infak apa? Sunnah. Memberi pada orang miskin, memberi kepada anak yatim dan orang-orang yang butuhkan. Hati-hati ya. Kita punya kewajiban setiap hari, punya infak sunnah juga. Semampu yang kita lakukan. Nah, Allah berjanji orang yang memberikan pinjaman, yang menginfakkan hartanya di tempat-tempat yang Allah siapkan untuk dia berbuat, entah itu kepada keluarga maupun orang lain, maka Allah lipat gandakan. Lipat gandakan. Ya. Ada seorang yang pernah mengeluh, dia mengeluhkan, Ustaz, capek saya cari makan Ustaz. Kenapa ente cari makan? Setiap hari beli nasi terus. Kenapa memang beli nasi terus? Istri tidak bisa masak. Sebelum nikah ente tahu nggak istri tidak bisa masak? Tahu Pak Ustaz, tapi cinta sama dia. Ente nafkahi. Allah akan berikan balasan yang terbaik. Dan sambil menyuruh dia untuk belajar apa? Masak. Iya kan? Kalau bisa sewa apa? Tukang masak untuk ngajarin dia masak. Ya. Iya, karena apa? Karena menginfakkan, memberi nafkah itu kewajiban siapa? Kita.
Dan sudah tahu dia tidak bisa begitu, jangan dipaksain. Insya Allah dengan itu Allah akan tambahkan rezeki. Betul, Allah tambahkan rezeki. Dan dia tidak pernah berhutang. Ya, bahkan teman ini, anak-anaknya yang 6, sulit diatur makannya. Tahu sulit diatur makan? Yang pertama, tidak bisa makan tempe. Sehingga maknya ini bingung masak apa hari itu. Bingung. Tapi si bapak ini tidak pernah putus rezekinya. Apa aja datang rezekinya. Untuk menafkahi anaknya yang 6 yang aneh-aneh ini. Aneh-aneh makannya. Dan yang dia syukuri selama hidupnya tidak pernah punya hutang. Nikmat apa lagi? Antum bangun tidur, tinggal cuci muka dari muka yang tadi. Terus sholat subuh tenang, zikir bisa tenang. Bangun pagi tidak ada debt collector di depan rumah. Nikmat apa lagi? Itu sudah rezeki dunia seisi kita miliki. Maka Masya Allah, Allah akan tetap berikan apa rezeki. Kenapa? Karena jujur memberikan apa? Pinjaman kepada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati kita dengan banyak memprotes, mengambek ketika kita beri apa? Infak kepada yang wajib kita infak. Kecuali kita tidak mampu. Tidak mampu kita infakkan, semampu kita berikan. Ya. Kemudian, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Apa yang kalian persembahkan, kebaikan apa yang kalian perbuat untuk diri kalian, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Yakni kebaikan apa saja yang pernah kalian kerjakan sendiri, maka semua itu pasti membawa hasil bagi kalian. Dan itu lebih baik daripada apa yang kalian sisakan untuk diri kalian di dunia. Ibnu Jarir Abu Ya'la, Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Musili mengabarkan, Abu Khaisama memberitahukan kami, Jarir memberitahukan kami, Al-Amash dari Ibrahim, dari Haris bin Suwaid dia mengutarakan, Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali warisi. Siapa di antara kalian yang hartanya lebih dia sukai dibandingkan harta ahli warisnya? Para sahabat menyahut, wahai Rasulullah, di antara kami tidak ada seorang pun melainkan hartanya lebih dia sukai daripada harta ahli warisnya. Beliau bersabda, hendaklah kalian mengetahui apa yang kalian katakan itu. Mereka berkata, kami tidak mengetahui kecuali hanya itu, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, innama malu ahadikum ma qaddama wa malu warisihi ma akhara. Sesungguhnya harta salah seorang di antara kalian adalah yang dia dahulukan, yaitu dia nafkahkan. Sedangkan harta warisnya adalah yang diakhirkan, tidak dinafkahkan. Jadi harta kita itu yang mana? Yang kita belanjakan. Harta kita itu yang mana? Yang kita belanjakan. Yang kita tidak belanjakan, itu akan diwarisi orang. Anak kita, istri kita, ya. Mana yang harta kita ini? Kita pakai. Yang kita nafkahkan untuk diri kita. Baju, makanan, kendaraan yang kita pakai, itu harta kita yang kita gunakan itu. Yang kita sedekahkan, kita infakkan, itu harta kita nanti di yaumul qiyamah. Yang tersisa dari itu, warisan. Ya. Mana yang lebih kita sukai? Harta kita atau harta yang akan diwariskan? Harta kita. Tapi kita tidak ingat yang mana harta kita. Maka oleh karena itu jangan pelit. Ada orang yang pelit pada dirinya sendiri. Ya, ada nggak orang pelit pada diri sendiri? Ada. Ya, dia bisa sekali-kali makan di rumah makan yang enak sama istri anaknya. Tapi selalu perhatikan mana makanan yang murah. Ini pelit pada diri sendiri. Makan sekali-kali. Ya, dia bisa beli mobil yang bagus buat istri dan anaknya, tapi dia pelit. Beli mobil tua aja. Kenapa? Sayang uang. Ya, malah dia boros setelah itu mobil lama lebih mobil tuanya itu.
perbaiki setiap hari lagi. Ya udah begitu mati di tengah tol lagi macet sepanjang tol gara-gara dia. Bikin masalah. Ini pelit pada diri sendiri. Ya, mau ke kajian tidak jadi-jadi. Mana Ustadz? Mati mobilnya. Ini masalah. Ya. Termasuk pelit pada diri sendiri tidak menggunakan uang itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau ada kemampuan seperti kita bahas sebelumnya haji. Haji diutamakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk pergi haji insya Allah. Tapi selanjutnya wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ditutuplah ayat ini dengan apa? Perintah beristighfar kepada Allah. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya perbanyaklah zikir kepadanya serta mohonlah ampun dalam semua urusan kalian. Hal ini karena sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang mohon ampun kepadanya. Ini berisyarat bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita dalam ayat-ayat sebelumnya akan dimudahkan dengan cara bertaubat kepada Allah. Karena yang mempersulit kita beribadah apa? Dosa. Dosa ikhwan. Dosa. Maka Nabi SAW beristighfar setiap hari berapa kali? 70 sampai 100 kali. Bukan berarti karena Nabi punya banyak dosa. Enggak. Karena beratnya dakwah di jalan Allah. Beratnya usaha mengajak manusia kepada kebaikan. Dia butuh tambahan yang mempermudah urusannya. Apa itu? Beristighfar. Nah apalagi kita udah berat mengajak orang, berat juga meninggalkan maksiat. Ya kan? Pantas ketika kita kasih tahu anak istri kita, kasih tahu keluarga kita ditolak. Mungkin karena berat karena dosa kita, atau memang urusannya berat. Maka yang permudahnya apa? Istighfar. Sholat malam juga berat. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Ya enggak? Di kantor seharian ngobrol sama sekretaris, ya enggak? Sekretarisnya pakai rok mini. Rok mini dipakai. Ya. Sehingga berat bangun malam. Atau seharian berbicara dengan kolega, berdagang. Ya koleganya cantik-cantik lagi. Maka semua itu adalah perkara yang memberatkan kita. Dosa itu berat gak? Berat ikhwan. Kata Allah, wa wada'na anka bizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami hilangkan dosa darimu wahai Muhammad yang mana dosa itu memberatkan punggungmu. Berat dosa itu. Dan yang meringankan apa? Istighfar. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyayangi kita untuk terus berjalan di atas jalan kebenaran. Tapi saya kira cukup. Ada pertanyaan? Bagi yang mau bertanya silahkan, itu ada yang di belakang ada satu, bagi yang ikhwan, untuk yang akhwat mungkin bisa ditulis di kertas untuk disampaikan ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa ada istilahnya yang menyebutkan bahwa agama itu sama semua. Iya. Jadi dasar daripada sama itu apa? Padahal dalam agama kita kan sudah jelas bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang mengatakan semua agama sama karena dalilnya satu. Yang penting berbuat baik. Itu aja dalilnya. Yang harus. Dan kemudian selanjutnya tanyakan kepada mereka bagaimana bentuk kebaikan itu. Nah, alasannya karena yang penting berbuat baik. Tapi sudah dijawab kok oleh para ulama kita. Dijawab dengan logika maupun dijawab dengan dalil. Agama yang benar dengan dalil inna dina indallahil Islam. Yang kedua dijawab dengan logika. Orang kalau mau naik kelas di sebuah sekolah, kalau mau sukses di sebuah sekolah, dia harus terdaftar di sekolah itu. Ya enggak? Sekarang anak enggak pernah kuliah nih di
kuliah Ibnu Khaldun. Ya, dan saya bisa menjawab semua pertanyaan di Ibnu Khaldun itu berkaitan dengan bahasa Arab. Misalnya, tapi saya tidak kuliah di situ. Saya pun mengisi lembaran soal itu. Dan saya setorkan kepada dosen. Nih saya sudah jawab. 100 lagi nilai saya di situ. Tapi Anda tidak terdaftar. Kira-kira saya protes, saya harus naik kelas dong. Gila nggak saya itu? Gila, seperti itulah orang kafir yang protes karena saya sudah berbuat baik. Saya bangun masjid kok di dunia. Tapi ente tidak terdaftar sebagai orang Islam. Gimana ente bisa sukses? Begitu jawaban secara logikanya. Jelas enggak? Iya, sebaik apapun orang kafir, kalau tidak masuk Islam dengan passwordnya, apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak bisa. Sama seperti orang, ini ahli HP, ini HP. Begitu disodorkan, dibuka HP saya. Tidak tahu dia passwordnya, kira-kira dia bisa masuk enggak? Dia harus tanya dulu passwordnya apa Pak Ustadz. Kasih tahu, baru dia boleh masuk. Itu dunianya itu, logikanya. Gimana dengan akhirat? Dia harus masuk Islam dulu. Maka Rasulullah katakan kepada Abu Talib, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat itu kujadikan sebagai alasan untuk memberi syafaat kepadamu di sisi Allah nanti. Tapi dia tidak mau. Tidak mau, padahal dia sudah berbuat baik yang banyak sekali. Yaitu membela Rasulullah SAW. Tapi ada yang lain? Silakan. Ada? Fadl. Ustaz mohon bertanya. Ya. Ada orang-orang yang mungkin bukan orang ya. Ada orang yang sesat, tetapi sebenarnya mereka tidak ada orang yang sengaja untuk sesat, Ustaz. Bagaimana orang-orang yang demikian? Karena terkadang dia tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesesatan. Bagaimana kalau dia seorang Muslim, Ustaz? Baik. Orang yang Muslim. Tidak ada orang Muslim yang dengan pikiran yang waras, dia sengaja untuk sesat. Baik, barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi orang Islam yang dia sesat, namun dia sebenarnya tidak menghendaki kesesatan? Kalimat antum tadi mengatakan, secara waras tidak ada orang yang mau sesat. Iya kan? Nggak ada. Jawabannya ada. Orang yang mau sesat itu ada. Padahal dia tahu itu adalah kesesatan. Ada. Siapa dia? Pengikut hawa. Ahlul hawa. Ittiba'ul hawa. Dia sengaja sesat. Padahal dia tahu adalah kesesatan. Oleh karenanya dalam Al-Quran, yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang sengaja sesat. Dalam Al-Quran yang dilaknat oleh Allah, orang yang berilmu sengaja memilih kesesatan. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah yang pernah kita bacakan tafsirnya pada beberapa tahun yang lalu. Mungkin antum udah lupa. Karena surat Al-Baqarah udah selesai kan kita bahas. Semuanya. Di surat Al-Baqarah ayat 159. Di situ Allah katakan, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang melaknatnya. Perhatikan kalimatnya, mereka tahu nggak kebenaran? Tahu. Seperti tadi yang Anda gambarkan, orang ini tahu jalan ke Jakarta, tapi karena yang memberitahunya anak kecil, dia egois. Dia malah pergi ke puncak. Ini bentuknya. Sengaja sesat. Apa sebab dia sesat?
Apa sebab orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ini? Dua sebab utamanya. Zalim dan sombong. Zalim dan sombong. Itu paling utama. Dan itu adalah merupakan poros kesesatan. Maka ini orang-orang sengaja sesat. Namun sebagian kaum muslimin memang betul tidak menghendaki kesesatan. Tapi mereka tersesat. Kenapa? Karena tidak berilmu. Gimana sikap kita dengan orang seperti ini? Maka lihat kondisinya. Dan ini tentunya sikap yang akan berlaku pada dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia orang Islam yang dia berkehendak mencari jalan kebenaran, tapi fasilitas mengarah ke sana itu terhalangi terus. Entah karena keterbatasan ilmu, entah keterbatasan pengajar, sehingga yang dia temukan itu saja amalnya. Dan salah. Maka insya Allah orang seperti ini dapat udzur. Ini yang disebut oleh para ulama, al-udzru bil jahli. Dia diberi udzur karena apa? Kejahilan. Karena dia punya usaha nih seperti orang-orang tua kita dulu yang cemburu kepada agamanya, tapi itu aja yang dia lakukan. Dia tidak mau masuk Kristen, tidak mau masuk Hindu, tidak mau masuk Buddha. Dia tetap pada agamanya dan itu yang dia pelajari selama hidupnya. Mati di atas itu juga. Maka mudah-mudahan mereka dapat uzur. Karena mereka punya kecemburuan terhadap apa? Agamanya. Yang kedua, orang Islam yang tidak mau sesat, tapi sengaja tidak mau tahu. Seperti orang katakan, sudahlah beragama aja biasa-biasa saja. Biasa bodoh, biasa buat bid'ah, biasa ini. Ini kalimat yang bisa mengarahkan dia kepada dia tidak diberi uzur. Sengaja tidak mau tahu. Yang seperti ini tidak ada uzur bagi kejahilannya. Ya, tapi dia tetap berhak untuk kita doakan semoga Allah ampuni kesalahannya. Ya. Sampai hari ini masih ada kok orang yang dua golongan ini. Karena Allah sebutkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub yang sengaja sesat. Yang dhalin dia tidak tahu. Beramal tapi tidak berilmu. Dan itu ada dua golongan. Ada yang dia betul-betul usahanya kuat, tapi sebatas itu dia dapat, insya Allah dapat udzur. Tapi ada yang sengaja tidak mau tahu. Dengan alasan kalau tahu nanti tidak diamalkan, dosa lagi kita. Nah ini syubhat juga nih. Syubhat juga. Sekira cukup? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.